Dari hidung kita kalau misalnya orang bernapas itu memang hampir tidak ada apa ya seperti aktivitas masuk keluarnya udara. Saya ingin tanya kepada Kang Gito dan mungkin Kang Gito nanti bisa menjelaskan secara panjang lebar fenomena seperti itu apakah memang suatu hal atau yang harus kita lakuin, harus kita masuk ke situ. Terus nanti kalau misalnya sampai di situ, bagaimana kita bisa memanage, mengontrol agar itu kan biasanya kan nikmat banget itu kan. Ya. Mengontrol agar itu agak lama tuh. Nyamannya, nikmatnya itu apa juga bisa dikontrol gitu kan. Mohon penjelasannya. Suaraku luluh utuh sempurnane dawuh, adilku kowe dawuh lungguh sejati, lungguhku teguh sempurna, tentrem. Mancing suaranya seperti ini Mas ya. Kalau kita sudah masuk di ruang kosong tadi Mas ya, kalau kita sadar tapi kondisi kita sudah keluar, paham ya? Sadar tapi kondisi kita sudah keluar. Bagaimana cara kita bisa lama di situ ya, paham ya? Bagaimana? Sempurna menyampaikan seperti ini Mas. Jikalau kita posisi awalnya, ya kan, awalnya kita ini masih terbawa dengan keinginan atau emosi, ya kan, kita sepenggal Mas, kita masih berapa menit lah katakan ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan hening Mas ya, sudah membiasakan melepas, ya, melepas hiruk pikuk bahasanya, wes ada jangkrik ngerik, ada burung berkicau segala macam ini sudah kita taruh di situ, nanti bisa kok Mas. Bagaimana kalau dikatakan bagaimana? Ini kan untuk mengatakan kan nggak bisa Mas. Ini dikatakan nggak bisa, tapi di situ sampai nanti bukti laku ini bisa dibuka seperti ini. Jika kita mau manjing, ya, jika kita mau manjing kesejatian itu nanti di situ sampean akan ketemu dengan sempurna utuh sendiri. Itu biasanya begini Mas. Hawaku ini adalah wujudmu sendiri. Nah, hawaku ini adalah wujudmu sendiri. Nah, saat itulah Mas, kita nanti bisa lama. Kalau sudah bahasa itu masuk, itu bisa lama. Dan nanti kan kalau dulu kan Sito pelajaran yang tak lewati dulu itu. Di situ kan Sito merasa damai, terus lama banget sampai keasikan seperti itu. Nah, akhirnya kuasa membuka. Sudah lama banget ini, cara bahasa Indonesia kan ini sudah lama banget, hampir melewati batasan, ayo kembali. Nah, tahu-tahu seret dengan berkedip ini kembali. Ya memang di situ 2 menit Mas, noknya, ya kan. Tapi rentetannya itu lama banget. Maka ada bahasa mengatakan 1 menit dalam dunia suwung, ya kan, diibaratkan 1000 tahun. Biasanya seperti itu, karena sebegitu asiknya. Maka tahapan-tahapan seperti ini, mari kita biasakan. Kalau kita menginginkan menjadikan orang bijak, seperti itu Mas. Ya. Memang asik sepertinya apa yang dituturkan sama Kang Gito. Ketika fase atau masuk ke dalam keadaan suwung itu hanya keasikan ada di sana, ada kenikmatan yang mungkin tidak bisa dijelaskan. Tapi ketika kita ingin lama-lama di keadaan itu, kehanan itu, ini berarti kan sudah ada tunggangan nafsu yang di situ. Makanya di situ kan ada keinginan yang Nah, seperti sampean gini loh Mas ya. Ini kan sampean ngomong atas sadar ya. Padahal ini atas tidak kesadar. Ngomong seperti ini loh Mas ya. Maka ini kalau ya, kalau sampean nanti keluar masuk, itu nanti bisa terjadi Mas sampean. Nah, di situ nanti ada
apa ya istilahnya, program bahasa-bahasa di situ macam-macam yang sama terima, ya, dengan emosi tadi, ya. Ini kan bahasa emosi kan, menginginkan itu kan. Nah, itu bahasanya sama nanti akan ketemu. Memang susah ini keadaan yang memang susah untuk digambarkan, dideskripsikan, dinarasikan, memang susah ini. Kan juga tidak bisa kita merencanakan nanti itu akan mendapatkan apa. Kan juga begitu Kang. Nah, ya memang benar Mas ya. Jadi pada Kang Jito mengatakan seperti ini, alam padang biar terawangan elak-elak tanpa pepalang. Jadi di situ memang sudah tidak ada tepi, sudah tidak ada apa-apa ya. Jadi enaknya di situ melebihi nikmat yang ada di dunia. Ya, apapun nikmat yang ada di dunia memang melebihi di situ. Cuman kita juga nggak bisa sembrono masuk dimensi itu. Ya. Terus kalau kita menyombongkan ya, kalau kita menyombongkan itu bahasanya di situ nanti kita juga akan kejebak seperti itu. Ya nggak apa-apa Mas, ditutup. Iya. Jadi memang apa yang dijabarkan sama Kang Jito ini sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Tapi perlu diingat nanti para penonton ini sebenarnya nyampe level situ itu juga bukan karena murni kebiasaan manusianya saja, bukan. Nah, itu nanti keluar sombongnya Mas, ya kan? Kan artinya kita itu dipisahkan, disampaikan ke sana. Nah, makanya kan gini Mas. Semua yang Kang Jito dapat ini, itu kan semua atas kuasa Mas. Karena kalau tidak dikuasa, itu nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Makanya Kang Jito mengatakan, banyak dari mana? Jangan, ojo to aku, bahasa ojo to aku ada ya. Ini kalau bukan aku, nah kata-kata seperti itu yang akan apa Mas ya, membinasakan dari tahapan-tahapan aku ini. Maka kalau ada orang yang mengatakan, wah masuk dimensi itu mudah, ya. Kalau bahasa seperti itu aku kurang setuju Mas, ya. Masuk dimensi itu paling mudah, itu bagiku kurang tepat, ya. Bagiku kurang tepat. Jadi waktu-waktu tertentu, kalau kita belum bisa benar-benar hening, belum rileks, ya, terus sempurna tidak menguasa, juga nggak akan bisa seperti itu, ya. Ya, saya setuju. Itu memang ada di salah satu di Injil itu, bukan kamu yang mendatangiku, tapi aku mendatangi. Berarti kan sebenarnya Tuhan itu yang berkata, ini hasilku, bukan usahamu, bukan usahanya manusia. Jadi potensi untuk sombong di situ manusia nggak ada. Ya sebenarnya gini Mas, ini kalau kita tarik Mas, bahasanya gini Mas ya, bahasa ini Mas ya, ini riskan banget Mas. Kalau kita belum benar-benar masuk pada level kesadaran yang paling sadar, sesadar-sadarnya kesadaran. Karena di situ ada bahasa-bahasa dalam hidup Mas. Ya, bahasa dalam hidup ini mengatakan seperti ini. Wujud itu, ya, wujud itu akan mendampingi atau menyampaikan dari tahap-tahapan. Maka manusia itu kalau dibilang manusia itu yang mana toh Mas? Ini kalau kita uraikan bahasanya, manusia itu yang mana? Toh kamu tidak akan pernah ada kalau aku tidak mengadakan kamu. Paham ya? Kalau manusia ini mempunyai kuasa, dari mana kuasamu? Bahasa kan seperti itu. Sedangkan kamu ada itu atas kuasa. Kan seperti itu. Nah, maka kalau kita mau merujuk lagi, ya kan? Siapa yang membuka hidupmu? Coba cari di mana, ya kan? Nah, maka dari bahasa-bahasa inilah Mas, kalau nanti ini kita runtut, kita itu sebenarnya ya utuh itu sendiri sebenarnya. Ya utuh itu sendiri sebenarnya, bukan siapa-siapa. Tapi ada tapinya. Kalau kesadaran ini belum sepenuhnya, di situ nanti akan ada pemahaman-pemahaman yang kontroversi ya, kontroversi itu, paham ya?
Maka ada yang mengatakan, wah kamu ini. Coba runut lagi. Ayo, kamu hidup itu dari siapa? Ya, kamu bisa hidup itu dari mana? Coba cari. Ya, siapa? Kamu bisa ngomong itu dari siapa? Ya, cari dulu, temukan dulu. Nah, kamu bisa ngomong kalau tidak tak kuasa, nggak bisa. Lah, kuasa itu loh, cari. Paham ya maksudnya ya? Kalau boleh saya terjemahkan, Hmm. hanya pengakuan. Seperti sesuatu ya, ketika ini HP-ku, Nah, ini rumahku, nah, ini istriku. nah. Ini pengakuan. Yang mengaku-ngaku, sebenarnya padahal kita tidak ada, kita dikuasakan. Bukan begitu? Mengaku-ngaku berarti kan kebohongan. Wah merasa dia nggak bisa apa-apa kok mengaku ini hakku ini, iya kan? Ini kalaupun bukan saya, nah, rata-rata kan seperti itu kan. Loh, kamu bisa lo dari mana? Coba dirunut lagi. Maka kalau ditanya Mas ya, kalau bahasa ini menyampaikan seperti ini Mas ya. Carilah kebenaran dalam hening. Loh, kembali lagi. Carilah kebenaran dalam hening supaya kamu tidak akan pernah merasa ada. Paham ya? Supaya kamu tidak akan pernah merasa ada. Karena memang tidak ada. Ya, karena memang sebenarnya tidak ada. Nah, makanya kalau samaan bilang ngaku-ngaku itu mau kan menjadikan kesombongan, ya kan? Nah, dari situlah Mas, tahapan-tahapan laku dari kesadaran yang belum menyampai, akhirnya terjadi fenomena seperti banyak orang yang sok seperti itu. Makanya Kang Jito dulu langsung bahasanya langsung dikasih semprit. Diberi peringatan. Nah, dikasih peringatan. Kowe urip bahasane kalau tak terima gini. Kowe urip jan aku orang nekani, kowe ra iso apa-apa. Kamu hidup kalau aku tidak mendatangi, kamu tidak akan bisa apa-apa. Nah, maka ketahuilah bahwa aku ini adalah sempurna itu. Nah, akhirnya flashback, oh iya ya, iki piye terusane golekin. Bagaimana ini cara mencarinya? Akhirnya dengan diam itu, napas ini seperti itu. Kembali lagi, kalau napas tidak datang, tidak ada, ya raga nggak ada apa-apanya. Nah, paham ya? Maka disitulah Mas, akhirnya menyadarkan. Maka hidup inilah Mas, cari dalam hening itu. Menurut dulu pengalamannya Kang Dito, ketika waktu masih muda, masih sering waktu, itu berapa lama prosesnya waktu itu Kang Dito dapatkan? Kalau prosesnya itu kan nggak bisa Mas. Ibaratnya kita ini gini Mas, bahasanya yang tak pahamkan Mas ya. Kita itu ibaratnya menabung. Ibaratnya menabung. Jadi Kang Jito mulai kelas 4 SD itu kan sudah mengikuti laku. Iya kan? Terus bertahap. Jadi dari macam-macam puasa, itu ibaratnya Kang Jito nabung. Dan tabungan ini kalau sudah penuh mau nggak mau tetap dibuka. Jadi kapan kliknya di situ, ya kan? Itu memang Kang Jito nggak bisa mengatakan bahwa tahun 2015 Kang Jito nggak bisa. Tapi dalam 2015 itu memang Kang Jito mulai ada bahasa-bahasa yang diterima. Meskipun sebelumnya sepatah kata itu sudah dikuasa mengatakan seperti ini. Tapi mulai 2015 itu tahapannya, dan saat itu semakin gencar dalam lakunya Kang Jito seperti itu. Karena wah, ini sudah seperti ini, berarti aku harus lebih hati-hati lagi. Tapi dalam perjalanan di situ ya nggak semudah. Ibaratnya sliding tackle itu tetap dites, ya kan? Ya seperti kita daftar di angkatan lah bahasanya ya. Setiap hari ada tingkatan seleksi, tes-tesan seperti itu. Kalau kita mentalnya tetap tangguh, masuk nominasi, terus seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kalau dikatakan tahapannya sampai berapa lama, terus terang Kang Jito nggak bisa mengatakan, ya kan? Ini lakunya mulai kelas 4 SD. Mulai kelas 4 SD di situ. Ya memang merasakan Mas, memang merasakan manfaat dari puasa-puasa itu.
Seperti itu. Menarik ini. Cuman memang agak lain. Kalau kelas 4 SD itu kebanyakan sekarang itu kan masih suka jajan, main HP, nggak mikirin puasa, laku tirakat gitu kan. Ya. Ya, ya memang sekarang anak ya, Zaman sekarang. anak sekarang ini kan sudah apa Mas Jod, terbawa dengan kehidupan apa maksudnya erane ya. Sudah masuk era seperti ini. Tapi anak Kang Jito tak arahkan Mas. Karena nanti yang mendapatkan manfaat ya mereka sendiri, ya kan. Jadi terima kasih ya Mas ya. Anak Kang Jito mulai lahir ya sampai saat ini tidak diizinkan berobat ke tempat klinik. Tidak diizinkan. Tidak, Kang Jito tidak membawa. Alasan apa? Ya karena dengan puasa itu sendiri. Ya. Apa muntaber itu Mas ya. Jadi muntah berak itu Mas ya. Kencing. Nah, itu semua pada panik. Kang Jito hanya dikasih tetap tenang. 3 hari selesai. Ya udah 3 hari dengan oralit yang sering dikasihkan. Waktu Kang Jito bilang 3 hari, itu dapat sifatnya mungkin dalam tanda kutip dawuh atau wis ya? Ya sempurna itu sendiri. Iya. Sempurna itu sendiri. 3 hari. Ya. Anak Kang Jito namanya Melati, Waskito sama. Ya. Agung sama. Ya. Sebenarnya kalau misalnya pada tataran tertentu, ya tingkat spiritual tertentu itu bisa juga kan, kita untuk pengobatan diri kita sendiri ya. Healing kan bisa. Sama Mas. Makanya Itu dulu metode yang paling praktis itu memang biasanya kan kalau tarik pernapasan kan ya. iya. Ya pertama ini kita jangan cemas untuk menetralkan apapun itu ya. Bahasanya cemas, panik, was, ragu, apa bingung segala macam itu mohon dinetralkan dulu. Ya kan? Seperti itu. Maka tahapan-tahapan seperti ini tak tanamkan kepada anak. Seperti itu. Dan jangan membiasakan kebohongan. Seperti itu. Jadi anak jangan jangan diucapi bodoh. Kata-katanya jangan. Itu karena tanaman dari orang tua itu sendiri.